Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, selamat datang di Siniar Bahasa Kita Bicara, ruang santai penuh makna untuk membahas bahasa, sastra, serta hal yang menginspirasi. Bersama saya, Yongki Ariputra, kita akan ngobrol seru, berbagi insight, dan tentunya menambah wawasan. Untuk membakar semangat kita hari ini, kita punya tagline Siniar nih. Tagline-nya adalah mengulas bahasa, menghidupkan sastra, dan menginspirasi dunia. Yuk kita mulai episode hari ini yaitu episode 2. Serunya jadi anak hima, capek tapi nagih. Hal siniar ini mengupas kisah menarik dan serunya menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kita akan membahas topik menarik bersama narasumber hebat dan inspiratif dengan berbagai pengalaman dan kisah menarik di organisasi kemahasiswaan. Adapun tamu istimewa kita pada hari ini adalah Kak Nabil Ruben, selaku Ketua Umum Hima Diksatrasia, dan juga Kak Nesa Dwi Lestari, selaku Kepala Departemen Pendidikan Hima Diksatrasia. Apa kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Nesa? Alhamdulillah baik. Ya baiklah, sebelum kita menggali dan mencari tahu bagaimana kisah menarik di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kita mungkin kenalan dulu ya Kak dengan kedua narasumber kita pada hari ini. Silakan untuk memperkenalkan diri dan kira-kira kesibukan kakak-kakak di sini sekarang ngapain aja nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Nabil Ruben selaku Ketua Umum Hima Diksatrasia. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Kesibukan sehari-hari akhir-akhir ini saya kebetulan mengerjakan tugas kuliah, lalu sedang menggarap proker selanjutnya. Oke, kalau Kak Nesa kira-kira kesibukannya apa nih? Baik, halo semuanya, perkenalkan saya Nesa Dwi Lestari. Saat ini saya, masih semester 4 dan kesibukan saya yaitu, mengerjakan tugas kuliah, kemudian mengerjakan tugas-tugas, yang ada di himpunan mahasiswa karena saat ini kami sedang menjalankan suatu proker. Oke, baik. Tadi sudah kita berkenalan dengan kedua narasumber kita. Sekarang kita akan berkenalan lebih dekat nih dengan organisasinya, yaitu Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan dan Sains Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Mungkin kita bertanya ke Ketua Umum terlebih dahulu ya, Kak. Kira-kira apa itu Hima Diksatrasia dan bagaimana sih struktur organisasi di dalamnya? Baik, sedikit dijelaskan sekilas tentang Hima Diksatrasia ya. Boleh, Kak. Hima Diksatrasia adalah suatu organisasi mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Adalah sebagai wadah kreativitas dan pengembangan potensi mahasiswa akademik maupun non-akademik. Baik dari strukturnya sendiri yaitu kita mempunyai pertama saya ketua umum, lalu kedua sekretaris umum, bendahara umum, dan kita juga mempunyai 4 departemen. 4 departemen itu mencakup pertama pendidikan, minat dan bakat, kaderisasi, dan jaringan komunikasi. Wah, cukup banyak juga ya Kak, departemen dan juga susunan struktur organisasinya. Kira-kira nih Kak, di Hima Diksatrasia tuh ada program kerja apa saja sih? Sejauh ini saya mempunyai untuk program kerja setahun ke depan ini yaitu mempunyai 6 program kerja, yaitu pertama pengembangan dasar kepemimpinan. Itu adalah suatu wadah untuk menanamkan rasa jiwa kepemimpinan calon pengurus Hima Diksatrasia. Lalu diskusi sastra, wisata pendidikan, bulan bahasa, studi banding sastra dan budaya. Lalu yang terakhir adalah store karya. Wah, baik. Ada banyak dan sepertinya program kerjanya menarik ya Kak. Betul sekali. Nah, sekarang kita beralih nih ke Kepala Departemen Pendidikan, yaitu Kanesa. Kalau di Departemen Pendidikan nih Kanesa, itu program kerja unggulannya ada apa saja sih? Baik, untuk di Departemen Pendidikan itu sendiri kami memiliki 2 proker. Yang pertama itu ada wisata pendidikan. Wisata pendidikan ini kegiatan berwisata sambil, eee, belajar gitu. Jadi kami itu melakukan, kegiatan belajar di luar kelas, biasanya itu kami mengunjungi tempat-tempat, edukatif, dan biasanya itu dilaksanakan di luar kota. Waktu tahun kemarin itu kami melaksanakan wisata pendidikan di, kota Jakarta. Kami itu mengunjungi Taman Ismail Marzuki, kemudian, Perpustakaan HB Yasin, kemudian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
yang ada di Jakarta. Kemudian kami itu berwisata di dunia fantasi atau Dufan. Oke, seperti Kemudian yang kedua itu ada Bulan Bahasa. Bulan Bahasa sendiri itu merupakan tonggak dari Himadiksatras. Bulan Bahasa itu biasanya kami laksanakan di bulan Oktober yang bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Eee, kemudian, Bulan Bahasa itu juga merupakan, sebagai peringatan, Sumpah Pemuda yang merupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kami di dalam bulan bahasa itu kami biasanya melaksanakan lomba-lomba yang diikuti oleh siswa-siswi, tingkat SMP, tingkat SMA, kemudian mahasiswa, dan lombanya itu biasanya itu, lomba membaca puisi, lomba membaca pidato, kemudian lomba menulis esai, kemudian lomba debat bahasa Indonesia, lomba olimpiade bahasa Indonesia, kemudian acara tersebut biasanya ditutup dengan seminar. Waktu tahun kemarin kami telah, berhasil menyelenggarakan bulan bahasa yang diikuti oleh 286 peserta. Kemudian, kami telah berhasil menyelenggarakan seminar juga yang diikuti oleh 241 peserta yang merupakan masyarakat umum, guru, dan peserta lomba bulan bahasa itu sendiri. Oke, Gitu sih, Kak. baik. Sepertinya menarik ya Kak. Tadi kegiatannya ada wisata pendidikan juga, kita jalan-jalan sambil belajar, Betul. kemudian ada kegiatan perlombaan juga dan Betul. juga kegiatan seminar. Nah nih Kak, sekarang kita mulai ke himpunannya nih Kak. Siap. Kita flashback dulu mungkin ya ke belakang ya Kak. Ingat nggak sih momen pertama kali daftar himpunan itu dulu alasan dan motivasinya itu beneran ingin mengabdi atau cuma ikut-ikutan Kak? Baik, untuk alasan saya sendiri ya, untuk flashback ke beberapa 1 tahun ke belakang, yaitu pertama, sebenarnya saya adalah awalnya itu diajak oleh teman saya, lama-kelamaan ternyata hal tersebut itu bikin saya bersyukur, Betul betul. bersyukur, mempunyai teman, keluarga, sampai saya ini, suatu saat mendapatkan suatu momen yang di mana saya ini ingin benar-benar mengabdi kepada himpunan ini, gitu. Betul, betul. Kalau Kanesa bagaimana Kak? Baik, saya awalnya, diajak teman ya, jadi bisa dibilang ngikut-ngikut teman gitu. Kemudian lama-kelamaan saya berpikir, "Oh, saya harus nyoba atau punya pengalaman baru yang belum saya coba semasa saya sekolah," gitu. Namun pada akhirnya, saya merasa himpunan mahasiswa ini bermanfaat gitu bagi saya ke depannya. Jadi, ya saya memang awalnya karena teman, tapi lama-kelamaan dari hati juga. Betul juga. Jadi intinya sebenarnya awalnya itu ikut-ikutan teman, tapi akhirnya totalitas juga ya di himpunan ya, sampai Betul. sudah 1 tahun lebih nih sepertinya. Betul. Ya baik, mari kita ingat-ingat lagi nih Kak, pada saat pertama, Kakak daftar di himpunan ya, pasti ada latihan kepemimpinan ya Kak. Kira-kira apa sih kisah menarik di kegiatan tersebut? Baik, kalau dari saya itu, salah satu yang paling berkesan itu di mana saya itu mulai, keluar dari zona nyaman saya gitu. Kemudian saya itu belajar beradaptasi, belajar bekerja sama, belajar, apa ya, bisa dibilang, manajemen konflik, kemudian di situ juga, latihan mental. Kemudian dalam acara latihan kepemimpinan juga di situ, banyak acara-acara yang seru seperti jelajah alam, kemudian bermain games, dan sesi sharing session gitu dengan alumni dan kakak-kakak demisioner itu sendiri. Kalau Kak Baik, Nabil? dari saya sendiri memang, LDK ini ataupun PDK ini sangat berkesan bagi saya itu. Di mana saya itu diajarkan rasa ataupun ditanamkan rasa kepemimpinan gitu. Untuk hal yang paling saya ingat adalah ketika saya dengan teman-teman saya itu ketika bernyanyi bersama di depan api unggun, lalu di pagi harinya kita jelajah alam dan itu membuat saya, "Oh ini ya ternyata seru juga," gitu. Oke, sepertinya seru sekali ya latihan dasar kepemimpinannya. Biasanya kan itu kan sesuatu yang menyeramkan, tapi ternyata ada sisi serunya juga ya. Nah, ketika Kakak sudah 1 tahun di himpunan nih Kak, 1 tahun lebih ya, pernah nggak sih, Kakak ini ngerasa pengen keluar atau menghilang gitu dari grup WhatsApp? Itu kira-kira apa pemicu terbesarnya?
Baik, untuk saya sendiri jujur saya belum pernah gitu ngerasa untuk keluar dari himpunan ini karena memang, saya ada beberapa faktor untuk menetap gitu tuh. Akan tetapi ketika saya ingin menghilang dari WhatsApp itu pasti ada rasanya. Seperti ketika saya sedang main ternyata WhatsApp bilang, "Oh ini proker harus segera diproses," gitu. Saya ingin rasanya untuk kabur ataupun lari dari tanggung jawab, akan tetapi rasa tanggung jawab ini yang membuat saya menetap gitu sih. Oke, kalau Kanesa? Kalau dari saya pribadi itu sebenarnya pernah ya, Kak, ingin keluar itu pernah, apalagi terutama jika saya banyak tugas, kemudian bertepatan dengan acara atau persiapan acara proker-proker yang besar, pada saat itu juga saya tuh ngerasa capek gitu. Saya kurang istirahat, kemudian waktu untuk diri sendiri itu juga berkurang. Namun, dari situ juga saya harus belajar nih manajemen waktu yang baik gitu. Bagaimana saya, apa ya, mengatur waktu gitu, agar bisa semuanya tuh selesai. Tapi lama-kelamaan karena, apa ya, sisi keluargaannya gitu, dari kekeluargaan Hima Diksatrasya itu sendiri yang membuat saya menghilangkan pikiran untuk keluar dari Hima. Wah, menarik sekali nih. Ternyata kakak-kakak di sini pernah capek dan pernah ingin menghilang juga ya? Pastinya, Kak. Oke. Nah, kira-kira nih ya, Kak, ya, coba, deskripsikan ya, momen apa sih, yang ngebuat Kakak nih, kena mental atau down gitu, atau mungkin juga capek selama mengikuti organisasi? Kira-kira itu tuh pas ada acara besar, proker besar, atau justru itu pas ada konflik internal? Kalau dari saya itu yang pertama itu pastinya sewaktu ada acara besar. Baik. Itu tuh, menurut saya paling melelahkan, Kak, karena kita juga, ya itu tadi mengorbankan waktu diri sendiri, waktu istirahat, kemudian belum lagi tugas kuliah yang menumpuk Yang gitu, yang menumpuk sekali banyak. ya? Nah, eee, habis itu pikiran penuh, kemudian acara juga harus berjalan dengan lancar, habis itu belum lagi banyak apa ya, masukan-masukan dari orang lain, itu tuh yang membuat saya tuh, capek gitu. Eee tapi hal itu tuh harus segera saya tuntaskan juga sih. Kalau Kak Nabil? Dari saya sendiri, seperti kena mental ya, seperti itu tuh, pada saat sama seperti Nesa, yaitu ketika proker besar. Pasti ada saja seperti kayak konflik bumbu-bumbu kecil Betul betul, betul ketika, sekali. beberapa anggota yang agak sulit untuk disuruh ataupun untuk partisipasi ya, pasti bakal ada gitu tuh. Dan hal itu tuh yang menghambat, lancarannya proker gitu. Kan tetapi hal tersebut juga wajib untuk diatasi sih, seperti itu. Nah, tadi juga sempat disinggung ya bahwasanya, pernah manajemen waktunya itu terasa terganggu ya, ketika ada tugas kuliah, kemudian ada mungkin juga tugas-tugas di rumah. Nah, gimana sih cara Kak Nabil dan juga Kak Nesa di sini untuk membagi waktu antara organisasi dengan kesibukan-kesibukan yang lain, terutama kesibukan kuliah? Baik, untuk cara saya sendiri ataupun tips dan triknya menurut saya ya, ketika misalnya ini ada tugas dari dosen, itu ketika di hari itu ada tugas ataupun diberikan tugas, itu harus langsung dikerjakan ataupun tidak langsung selesai juga tidak masalah, akan tetapi kita harus cepat-cepat progres agar, tidak melupakan progres tersebut dan yang paling penting adalah manajemen prioritas Ya, sih. betul sekali, manajemen prioritas. Kalau Kak Nesa bagaimana caranya? Kalau cara saya untuk membagi waktu itu sendiri, saya pasti akan menyusun prioritas, dan, melihat deadline mana yang paling dekat. Jadi, saya itu menyusun jadwal dulu nih, kalau misalkan tugas dikumpulinnya misalkan hari minggu depan gitu, ternyata ada apa ya, tugas proker yang harus diselesaikan pada saat itu juga, berarti saya itu pastinya akan mengerjakan tugas proker dulu, kemudian, baru melanjutkan tugas kuliahnya. Nah, eee, hal itu juga pastinya saya itu harus menghilangkan rasa malas untuk mengerjakan tugas. Jadi agar semuanya itu selesai sesuai, deadline-nya dan hasilnya pun baik, gitu. Oke oke. Nah, kira-kira nih ya Kak, apa sih pengorbanan terbesar Kakak
selama mengikuti himpunan mahasiswa ya? Apakah waktu tidurnya berkurang, waktu istirahatnya berkurang, kemudian waktu bareng pacar atau bareng keluarga mungkin, atau mungkin nilai IPK-nya nambah turun nih, Kak? Apa pengorbanan terbesarnya? Baik, kalau untuk dari saya itu pastinya pengorbanan terbesarnya itu waktu untuk istirahat dan waktu untuk diri sendiri. Dan waktu, untuk berkumpul atau bermain bersama keluarga, kemudian orang-orang terdekat, sehabis itu teman, yang jadinya itu saya tidak bisa ikut kumpul atau tidak bisa ikut main karena saya harus mengerjakan tugas-tugas kuliah ataupun tugas dari himpunan itu sendiri. Oke, kalau Kak Nabil? Sama seperti Nesa yaitu waktu, dan itu sangat-sangat berarti sekali menurut saya waktu ya. Akan tetapi ketika kita kan sebagai marwahnya sebagai mahasiswa gitu tuh. Betul. Setelah jadi mahasiswa kita kita menjadi anak himpunan. Jadi kita pulang perkuliahan adalah rapat biasanya. Ketika sore kita rapat dan pulang biasanya maghrib gitu. Di perjalanan lalu sudah sampai rumah kita terburu larut malam ya. Langsung istirahat ya, Kak? Iya, yang ada kita berkumpul dengan keluarganya jadi sangat-sangat sedikit gitu. Oke. Nah, ngomongin soal keluarga nih ya, Kak. Dengan agenda, program kerja atau kegiatan cukup padat ya, gimana sih respon keluarga? Kira-kira apakah mendukung atau justru mendesak kita untuk keluar dari hima, Kak? Dari saya sendiri ya alhamdulillah orang tua saya support banget dan, ibaratnya walaupun memang awal-awal seperti khawatir orang tua mana yang anaknya selalu pulang malam itu, Iya. bilang, "Gimana Kak, kamu hari ini kamu nggak capek?" Gitu tuh, "Istirahatlah," gitu. Pasti ada seperti itu orang tua kita. Akan tetapi lama-kelamaan kita kasih pengertian, komunikasi dengan baik, lama-kelamaan kok malah jadi dukung gitu. Baik, kalau dari keluarga saya sendiri itu mendukung, tetapi keluarga saya itu pastinya akan selalu mengingatkan untuk istirahat, kemudian, akan selalu mengingatkan untuk mengerjakan tugas, agar tugas-tugas kuliah itu tidak, apa ya, tidak dibiarkan begitu saja. Pastinya itu mendukung sih kalau keluarga saya. Alhamdulillah, untungnya mendukung ya, Kak, keluarganya Iya. dengan agenda yang cukup padat ini. Nah, lanjut nih, Kak. Tadi kita udah mengobrol panjang lebar tentang sisi capek, sisi lelah, atau juga sisi jenuhnya di himpunan nih, Kak. Sekarang kita balik ke sisi menariknya atau sisi yang membuat kita semangat terus. Nah, setelah semua rasa lelah itu, Kak, ada nggak sih momen yang akhirnya bikin Kakak tuh bilang kayak, "Wah, ternyata ikut hima berharga banget dan worth it gitu loh untuk kita sebagai mahasiswa." Itu di momen apa kira-kira? Kalau pribadi saya itu sendiri, ada satu momen yang benar-benar terasa itu berarti ya, ketika saya menjalankan suatu acara besar, kemudian acara tersebut, berhasil jalan dengan lancar dan sukses. Contohnya itu seperti acara Bulan Bahasa. Bulan Bahasa itu kebetulan saya menjadi koordinator acaranya itu sendiri. Ya memang pada awalnya saya banyak mengeluh, kemudian, capek juga, capek pikiran, capek tenaga, kemudian saya juga harus mengerjakan tugas-tugas di rumah, tugas-tugas kuliah. Namun, karena acara itu berjalan dengan lancar dan, apa ya, acara tersebut menurut saya bermakna karena saya itu bisa tahu dunia luar itu bagaimana, kemudian saya juga, bisa menambah relasi saya yang pastinya, berguna untuk ke depannya dan saya juga, apa ya, jadi tahu bagaimana cara, mengatur sebuah acara dengan baik gitu. Nah, kalau Kak Nabil gimana nih dari seorang ketum yang bebannya itu lebih besar dan lebih berat lah dari anggota-anggotanya? Baik, untuk dari saya sendiri ya kebetulan, hal ini adalah worth it banget menurut saya ya. Pertama itu kita mempunyai skill-skill baru Betul. seperti komunikasi, negosiasi, dan lain-lain gitu tuh. Dan yang paling penting sih dan saya sangat bersyukur ya, adalah ketika mempunyai keluarga baru gitu tuh. Betul sekali. Ketika kita mempunyai masalah, kita bisa curhat kepada teman-teman yang sangat-sangat suportif ini gitu sih. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Kak. Setelah tadi Kakak tadi bilang worth it ya, Kak. Kira-kira apa sih hal yang paling berkesan dan kayaknya nggak bakal didapat oleh mahasiswa yang kupu-kupu atau kuliah pulang gitu? Apa kira-kira? Baik, dari saya sendiri ya,
sangat-sangat rahasia sekali nih gitu Waduh. sebenarnya sebenarnya gitu tuh. Mahasiswa kupu-kupu belum tentu bisa gitu tuh, karena belum ada nih di kelas-kelas mungkin seperti kayak negosiasi dengan Betul. sponsorship gitu tuh. Ibaratnya kayak kita menjalin kerjasama dengan pihak-pihak eksternal, kita menjalin kerjasama yang akhirnya itu mendapatkan suatu keuntungan bagi kita gitu tuh. Dan sangat berguna sekali untuk sebenarnya untuk masa depan gitu tuh. Dan kedua, kita mempunyai skill komunikasi selain itu, tidak hanya negosiasi dan kita mempunyai juga skill komunikasi. Dan yang paling penting sih kita mempunyai teman-teman yang sangat-sangat merangkul Betul, relasi juga ya, Kak, betul ya. sekali. Kalau menurut Kak Nesa gimana nih? Kalau menurut saya yang pastinya itu teman-teman yang kupu-kupu ya, kuliah pulang itu mungkin tidak merasakan yang namanya pulang malam. Iya, betul sekali. Pulang malam untuk, apa ya, mempersiapkan suatu acara gitu. Kemudian, apa ya, yang tidak didapatkan juga mungkin ya, mungkin itu untuk mengenal relasi gitu, Betul. apa ya, menambah relasi dengan misalkan guru-guru ataupun, pihak-pihak eksternal yang pastinya itu, bermanfaat atau berguna ketika, anggota atau saya ketika lulus nanti. Oke, betul. Jadi ternyata banyak banget ya, Kak, benefit atau juga hal yang paling berkesan yang kayaknya nggak bakal didapat juga oleh kupu-kupu. Jadi untuk teman-teman nih yang masih bingung dan masih berada di zona nyamannya, segera keluar dan jadilah mahasiswa kura-kura ya, Kak. Iya. Sehingga rapat, kuliah Betul. rapat. Nanti kalian juga bisa, apa ya, tahu bagaimana cara mengelola suatu acara gitu, Betul sekali. mungkin kalian nanti, ingin membuat suatu acara gitu ke depannya jika lulus nanti, gitu. Betul sekali. Kira-kira nih ya, Kak, di himpunan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra ini sendiri ya, Kak, ada nggak sih orang yang menjadi support system gitu, sehingga kita tuh menjalani kehidupan organisasi itu nyaman, enak, dan juga, senang gitu, semangat, ada nggak sih? Eee, Kalau dari saya itu semuanya itu menjadi support system ya, Kak. Support system ketika kita tuh sedang capek atau jenuh. Karena, semuanya juga mungkin pasti merasakan ya, jadi kita sama-sama menghibur diri aja lah gitu, entah sekedar ngobrol bersama atau makan bersama gitu, dan berdiskusi apa sih yang buat kita capek, apa sih yang buat kita kesel gitu. Jadi kayak kita tuh saling bersama-sama aja lah gitu, jadi semuanya menjadi support system. Nah, kalau Kak Nabil gimana nih? Ketua umum support system-nya apa nih? Dari saya sendiri sama seperti Nesa semuanya. Betul, Betul, karena kita mempunyai rasa kekeluargaan yang sangat erat betul, sekali gitu tuh. Ibaratnya kayak misalnya kita satu capek, harus semua capek sebetulnya gitu. Akan tetapi, lebih banyak saya itu ngobrol ataupun bincang-bincang dengan para pejabat-pejabatnya itu BPH gitu betul betul. sih. Nah, kita mungkin refleksi ya, Kak. Skill apa sih yang Kakak punya selama mengikuti hima ya? Dan itu tuh ternyata tidak dipelajari atau didapat dari ruang kelas, tapi justru malah didapat ketika kita, mengikuti organisasi kemahasiswaan. Baik dari saya sendiri yaitu pertama sering saya sebutkan yaitu adalah skill negosiasi. Betul, Skill negosiasi itu sangat-sangat penting banget dan belum tentu ada kelas yang kayak ibaratnya kayak kita negosiasi gitu tuh. Negosiasi dengan pihak eksternal, negosiasi pemecahan masalah, itu juga kita harus perlu ada negosiasi. Selain itu juga, mendapatkan skill komunikasi gitu tuh, komunikasi dan yang terakhir menurut saya yang paling penting adalah manajemen konflik, seperti itu sih. oke. Betul, seperti sama ya seperti Kak Nabil itu, banyak keterampilan yang bisa didapat dari himpunan mahasiswa itu sendiri. Yang pertama itu bagi saya itu kemampuan berkomunikasi dan berbicara di depan umum. Kan biasanya itu kita hanya presentasi saja di depan kelas dan audiensnya itu ya teman-teman kelas kita sendiri dan, di hima itu kita, bisa berbicara di depan umum yang audiensnya itu ya masyarakat umum ataupun siswa-siswi dan para guru-guru gitu. Kemudian juga skill yang saya dapatkan itu manajemen konflik. Jadi kita itu harus bisa, memanajemen konflik dan menyelesaikan konflik itu dengan kepala dingin, dengan cepat, agar tidak, apa ya, agar tidak masalah itu tidak melebar ke mana-mana gitu. Oke, ternyata banyak sekali ya skill yang kita dapatkan ketika mengikuti hima gitu.
Apalagi tadi sepertinya skill-skill yang disebutkan juga akan berguna sekali di dunia kerja nanti, Betul sehingga sekali. kita tidak merasa kaget atau, syok gitu ketika berada di dunia nyata nantinya ketika di dunia kerja. Nah, pasti di organisasi kemahasiswaan, dalam hal ini adalah himpunan mahasiswa Diksatria ya, Kak, pasti ada yang namanya drama-drama atau konflik, atau mungkin juga bahkan politik kecil-kecilan lah. Itu kira-kira bagaimana sih Kakak menanggapi, fakta tersebut gitu? Baik, menurut saya sendiri ya, politik kecil-kecilan itu menurut saya ya ibaratnya hal itu tuh memang ada, akan Betul. tetapi kita harus mencegahnya gitu tuh. Saya juga sebagai ketua umum wajib melek hal-hal tersebut seperti circle-circle-an, itu tuh memang ada Ada. sebenarnya, ada dan susah untuk dipecahkan gitu tuh. Akan tetapi ketika kita sudah mulai proker, itu tuh kita wajib menanamkan rasa profesional gitu tuh. Jangan sampai ketika kita mempunyai masalah dengan salah satu pihak, kita malah terganggu jadi prokernya gitu sih. Oke, kalau Kanesa sendiri gimana nih sudut pandang sebagai Kalau anggota? kalau dari sudut pandang saya sendiri itu biasanya, saya itu mencoba menenangkan diri terlebih dahulu dan pastinya itu adalah sedikit perdebatan atau konflik apalagi pas, kita menjelang acara gitu. Betul. Nah, pastinya saya dan mungkin ataupun teman yang lain itu, saran dari saya itu, menenangkan diri terlebih dahulu dan tidak, apa ya, tidak langsung bereaksi secara emosional. Ketika kita sudah menenangkan diri, kita tuh harus berpikiran dan menghilangkan ego kita untuk saling berkomunikasi kembali dan meminta maaf agar masalah tersebut tidak melebar kemana mana dan kita juga harus tetap profesional agar acara tersebut berjalan dengan lancar, gitu. Iya, baik. Kalau yang saya tangkap ada beberapa poin yang menarik nih. Betul, Itu ada profesionalisme, betul sekali. kemudian harus buka komunikasi yang baik dan juga ada, merendahkan ego terlebih dahulu ya Iya. dengan kepala dingin gitu untuk mengatasi konflik yang ada. Nah, kira-kira nih Kak, saya penasaran nih, kalau semisal nih Kakak bisa balik ke masa lalu ya Kak, diberi kesempatan balik ke masa lalu, kira-kira Kakak nih bakal tetap milih masuk hima atau mending rebahan aja di rumah? Kalau saya pribadi, kalau misalkan saya dikasih waktu untuk kembali ke awal gitu, saya akan tetap memilih untuk masuk hima. Karena meskipun melelahkan, pengalamannya itu sangat bermanfaat dan memang awalnya saja terlihat capek, tapi makin ke sini itu makin bermakna dan makin bermanfaat bagi saya gitu. Menarik sekali. Kalau Kak Nabil gimana nih Kak? Bahkan ketika saya diulang 1000 tahun pun ataupun 1000 kali untuk, ke masa lalu, saya akan memilih tetap himpunan Hima Waduh, Diksatria. menarik menarik, seperti kalimat dari sore ya, Betul istri dari sekali. masa depan. Aduh aduh. Ya Kak, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar ya tentang kisah menarik atau kegiatan-kegiatan dan juga momen dari yang paling capek sampai momen yang paling berkesan nih selama mengikuti, organisasi kemahasiswaan atau himpunan mahasiswa. Sekarang, saya punya beberapa kuis nih, mungkin nanti Kakak jawab satu aja, Oke, itu nanti secara bersamaan Bersamaan. ya. Kita mulai nih, pilih satu, rapat sampai malam atau revisi tugas kuliah 10 bab? rapat sampai Rapat sampai malam. malam. Oh, rapat sampai malam, enak sekali. Lanjut ya, Kak. Dicecer pertanyaan pas sidang LPJ atau ditanya kapan lulus sama keluarga? Ditanya Kapan kapan lulus? lulus. Kapan lulus sama Iya, keluarga. Next berikutnya, jadi ketua pelaksana atau sekretaris pelaksana? sekretaris Sekretaris pelaksana. pelaksana. Kok nggak mau jadi ketua pelaksana nih? Karena mencakup semuanya. Iya betul, karena berat juga sih, Kak. Waduh, sekretaris juga berat sebetulnya Iya bikin surat. betul, Lanjut nih, bayar uang kas atau nongkrong di kafe? Nongkrong pastinya di nongkrong kafe. kafe. Tapi pernah bayar uang kas kan? Pernah Nunggak. dong, walaupun nunggak, tapi dibayar. Yang penting di akhir periode lunas. Betul. Betul. Lanjut nih, oh ya ini mungkin kuisnya udah dulu ya, ada beberapa ini juga. Kira-kira ada nggak sih satu kalimat untuk Hima Diksatria dari Kak Nabil dulu? Ya, seperti jargonnya yaitu, "Aku cinta padamu." Wis, ngeri sekali, aku cinta padamu. Waduh. Kalau Kanesa, satu kalimat untuk Hima Diksatria. Tempat belajar yang tidak selalu nyaman, tapi selalu bermakna. Wis, mantap sekali. Tempat belajar yang tidak terlalu nyaman tetapi memiliki makna. Mantap sekali. Nah, oh ya Kak,
kalau di Hima Diksatrasya sendiri ya, dalam waktu dekat itu akan ada agenda atau program kerja apa sih? Ya, dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan diskusi sastra. Baik, diskusi sastra itu sendiri merupakan seminar nasional yang, bertepatan dengan hari kelahiran Hoiren Anwar, dan kita itu akan menyelenggarakan seminar diskusi sastra yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2026. Kita itu akan mengundang salah satu penulis terkenal, yaitu Kak Luluk HF, Wih. penulis Mariposa, yang pastinya kalian sudah tahu dong, novelnya itu sudah dibaca 100 juta kali. Wis, mantap. Wow, Dan itu juga salah satu yang dibuatkan film kan ya? betul. Iya, betul. Dibuatkan film dan karya Kak Luluk itu sendiri tuh sudah banyak. Dan kalian pasti sudah mengenal siapa itu Kak Luluk HF sendiri. Dan pastinya yang sudah membaca Wattpad mungkin awalnya, kemudian buku Mariposa sendiri itu sudah dijadikan novel dan pada akhirnya itu dijadikan sebuah film. Kalian jangan lupa daftar ya. Oh, Jangan iya, lupa betul. datang. Jangan lupa datang, daftar dan juga simak acaranya. Betul sekali. Nah, berhubung kita sudah di penghujung acara nih, kayak ada nggak sih kesan dan pesan untuk anggota Hima Diksatrasya dan juga mahasiswa FPS UGJ? Untuk mahasiswa dulu ya. Untuk mahasiswa sendiri, jangan lupa, jangan takut untuk masuk himpunan. Betul. Tuh. Gitu. Dan untuk pengurus sendiri ataupun anggota Hima Diksatrasya sendiri, tetap semangat. Gitu sih. Kalau Eh, Kak Nisa, Baik, sama ya untuk mahasiswa itu sendiri, kalian itu jangan takut untuk mencoba hal baru dan jangan takut untuk masuk himpunan, bener. Kemudian jangan mau terpengaruh oleh omongan-omongan orang luar gitu. betul. Kemudian untuk para anggotanya itu sendiri ya, jalani prosesnya dengan sungguh-sungguh. Betul. Jangan hanya fokus pada hasil, karena justru dari proses itulah banyak hal berharga yang dapat kita dapatkan gitu. Oke, sepertinya cukup ya Kak. Kita sudah banyak sekali nih Iya. membahas tentang kegiatan dan juga program kerja dari Hima Diksatrasya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Nabil dan juga Kanesa dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FPS UGJ Cirebon. Semoga kisah menarik dan pengalaman dari narasumber kita ini dapat memberikan inspirasi untuk kita semua, khususnya dalam mengikuti organisasi di lingkungan kampus tentunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan siniar kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang ingin menambah pengalaman, mengasah skill, dan memperluas relasi, itu sangat bisa sekali untuk bergabung di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan untuk siswa-siswi SMA nih yang kelas 12, ketika kalian ingin mengikuti kegiatan lagi dan juga mengenal banyak sekali ormawa, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang menarik, boleh untuk bergabung di Fakultas Pendidikan dan Sains Universitas Suwaregung Jati Cirebon. Karena di sini ada banyak sekali ormawa dan juga himpunan yang punya kegiatan menarik dan juga punya benefit yang tentunya sangat bermanfaat untuk masa depan nanti. Baiklah, itu saja. Jangan lupa untuk like, follow, dan juga share podcast siniar kita, Bahasa Kita Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cintai bahasa dan sastra Indonesia. Saya Yongki Arif Putra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi aku cinta wabarakatuh. padamu. Dadah.